Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama sekali puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya salat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Anda Bapak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik, Anda Bapak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kitab Pendidikan Agama Islam, yaitu bab yang kelima tentang adab berbicara yang baik dan sopan santun. Anak bapak semuanya, Allah memerintahkan kita untuk selalu berkata yang baik, berkata yang sopan dan santun. Nah, hubungan antara kita dengan manusia itu disebut dengan hablum minan nas. Kalau hubungan kita dengan Allah adalah hablum minallah, itu bahasa Arabnya. Hablum minan nas itu sama dengan sosial, artinya kita berteman dengan teman kita di rumah, tetangga ataupun orang lain. Ya, teman kita di sekolah, teman kita di TK, tetangga kita di dekat rumah, sepupu kita di kampung, ataupun teman-teman kita yang ada di luar kota, itu kalau kita menjalin silaturahmi dengan mereka, itu disebut dengan hablum minan nas. Namun kalau hablum minallah itu hubungan kita terhadap Allah, yaitu perkara sholat, puasa, zakat, ibadah haji. Nah, itu adalah hablum minallah. Apalagi selain itu ada berbuat baik, ya, mengucapkan yang baik. Nah, itu juga hablum minallah, ya. Yang penting kita niatkan, kita berkata, kita menolong orang, perbuatan yang baik itu kita niatkan hanya karena Allah. Nah, itu nanti hubungannya dengan Allah jadinya, ya. Hablum minallah, kita mendapat pahala. Anak bapak semuanya, yang pertama itu adalah adab berbicara. Anak bapak semuanya, setiap detik, setiap menit, setiap hari pasti kita selalu berbicara. Ada perkataan yang keluar dari mulut kita, baik kepada orang lain, baik kepada Allah. Nah, anak bapak semuanya, kita itu harus menjaga lidah kita, ya. Lidah kita harus kita jaga supaya dia tidak sering berkata yang tidak baik. Pak Anwar, kenapa harus lidah, tidak bibir? Nah, coba anak bapak praktekkan. Kalau umpamanya lidahnya itu ditahan, bisa ndak anak bapak berbicara? Ya, coba ditahan, taruh di atas, di langit-langit atas, lidahnya ke atas mulut. Tidak bisa, karena lidah kita ini yang menuturkan semua huruf supaya kita berbicara. Nah, itu makanya anak bapak semuanya
kita disuruh untuk menjaga lidah kita supaya tidak berkata yang tidak baik. Allah juga memberikan penghalang supaya lidah kita ini tidak suka, tidak bisa berkata yang tidak baik. Apa contohnya? Yang pertama adalah gigi. Itu penghalang pertama. Ya. Coba kalau anak bapak rapatkan gigi, anak bapak ngomong, berbicara, pasti nanti yang anak bapak katakan itu pasti tidak akan sempurna kalimatnya. Bapak contohkan, saya mau ke pasar, tidak bisa, ya, pasti tidak akan bapak semuanya. Jadi itu adalah penghalang yang pertama diberikan Allah, ya, gigi. Penghalang yang kedua, Allah memberikan kepada kita supaya lidah kita ini tidak berkata semaunya. Apa itu? Dua bibir. Nah, yang pertama tadi gigi, dan yang kedua nanti ada bibir. Coba anak bapak tutup bibirnya. Kalau tutup bibir pasti gigi rapat, ya. Tutup bibirnya, anak bapak ngomong, tidak bisa. Nah, begitulah Allah memberikan penghalang kepada lidah kita supaya lidah kita itu tidak berkata yang tidak baik. Nah, anak bapak semuanya, nah itu harus kita jaga supaya lidah kita itu tidak berkata yang menyakiti orang lain atau memfitnah orang lain, mengejek orang lain. Tidak boleh, ya. Atau umpamanya menggunjing orang lain, membicarakan orang lain. Kita berdua dengan teman kita, ada orang lain di sana, kita bicarakan dia, tidak boleh, berdosa, ya. Kita lanjutkan. Salah satu tanda orang yang beriman itu adalah dia berbicara yang baik. Nah, ada berbicara yang baik itu, yang pertama adalah berbicara dengan lembut tapi jelas, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan, harus dipahami orang lain, ya. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang baik dan tidak menyakiti orang lain. Contohnya, anak bapak di rumah mau minum, tidak bisa mengambil minum sendiri karena terlalu jauh tempat gelasnya. Mama, papa tolong, ya, dipakai minta tolong. Mama tolong diambilkan, papa tolong ambilkan, kakak tolong ambilkan, minta tolong terlebih dahulu kalau kita tidak bisa, ya. Seterusnya, tidak berbicara tentang hal-hal yang jorok, ya. Tidak boleh berbicara yang jorok, ya, yang tidak baik. Nah, anak bapak pasti tahu perkataan-perkataan yang jorok, ya, yang tidak boleh dikatakan oleh orang lain. Seterusnya, berbicara tentang yang bermanfaat saja. Contohnya ada teman, ayo diajak kepada yang baik. Nah, itu adalah salah satu contoh kepada yang bermanfaat. Ayo belajar, ayo sholat, ayo berinfak, ayo kita tolong teman kita, kita bantu orang lain. Itu adalah ajakan kepada yang baik. Berbicaralah apa adanya dan tidak mengada-ada. Nah, artinya anak bapak tidak boleh menambah cerita. Contohnya besok kalau di sekolah, ya, di sekolah atau umpamanya di rumah sekarang, abang atau adiknya berbuat sesuatu yang tidak baik di rumah, atau contohnya buku kita disembunyikan, atau buku abang kita disembunyikan adik, atau abang kita menyembunyikan buku temannya, itu dikasih tahu kalau ditanya yang sebenarnya, jangan ditambah-tambah dan jangan dikurang-kurang, ya. Bila ditanya sesuatu tentang hal yang baik, anak bapak tidak boleh menambah cerita ataupun mengurang cerita. Seterusnya, tidak boleh anak bapak menghina orang lain. Tidak boleh menghina orang lain. Ada orang di luar sana pakaiannya kusut atau sudah koyak, sudah cabi,
sudah robek-robek tidak boleh kita hina. Atau umpamanya ada orang tidak pakai sendal di jalanan, tidak boleh kita hina. Diam saja. Atau umpamanya di rumah kita abang kita atau adik kita, tidak boleh kita hina dia, ya. Itu adalah salah satunya adab berbicara. Tidak boleh membicarakan keburukan orang lain, sama seperti tadi ya, yang menghina ya, keburukan orang lain itu tidak boleh kita bicarakan. Seterusnya, apabila sedang bertiga, tidak berbisik berdua dan meninggalkan yang lain. Contohnya, ada umpamanya kita 3 orang, ya, kita 3 orang, kita berbisik dengan teman kita yang satu, yang satunya tidak mendengarkan. Itu tidak boleh. Itu artinya dia nanti berburuk sangka kita membicarakan dia, tidak boleh. Kalau kita bertiga, janganlah berbisik-bisik, atau berempat atau banyak. Jika ada banyak orang, jangan suka berbisik-bisik ya. Berbicaralah yang bisa didengarkan orang lain supaya tidak terjadi salah paham nanti. Seterusnya, berbicara untuk menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ajak orang-orang kepada kebaikan dan kita cegah orang supaya tidak berbuat jahat. Dan yang terakhir adalah berbicara sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, anak bapak semuanya, itu adalah sebahagian adab berbicara yang bisa kita praktekkan nanti di rumah, di sekolah, ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita berbicara yang tidak baik, maka nanti mulut kita ini ataupun diri kita di akhirat nanti akan mendapatkan siksaan. Allah sudah memberikan 2 penghalang tadi supaya mulut kita itu, lidah kita tidak berbicara yang tidak baik. Yang pertama tadi gigi, dan yang kedua adalah mulut. Maka kita harus menjaga mulut kita supaya tidak berbicara yang tidak baik. Anak bapak semuanya, untuk pertemuan kali ini itulah pembelajaran kita tentang adab berbicara. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Anak bapak semuanya, untuk hari ini kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk tugasnya silakan anak bapak lihat nanti ada di bawah, bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.